Halo semua, perkenalkan nama saya Markus Agustin Selitonga dan nama teman saya. Saya Catherine Jasa Simanjuntak. Jadi di video kali ini kami ingin mempresentasikan dan menunjukkan rancang bangun sistem irigasi adaptif berbasis Internet of Things dengan Edge Intelligence untuk menjaga konsistensi kelembapan media tanam pada tanaman sawit. Saksikan terus video kami ya. Oke baik, jadi latar belakang dari proyek ini itu berangkat dari masalah nyata di lapangan, di mana praktik irigasi yang tidak tepat adalah musuh utama dari para petani. Di satu sisi, penyiraman berlebihan atau overwatering menyebabkan akar membusuk karena kekurangan oksigen memicu jamur. Di sisi lain, kekurangan air atau underwatering menghambat fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Kedua kondisi ini sama-sama berujung pada satu hal, pemborosan sumber daya air yang sia-sia dan kegagalan tanaman untuk tumbuh optimal. Tantangannya bukan sekedar menyiram, tapi bagaimana menjaga kelembapan tanah tetap konsisten di angka ideal. Solusi yang ada di pasaran ini belum cukup untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, sistem timer konvensional bekerja kaku, tanpa peduli cuaca tetap menyiram meski hujan deras. Sementara sistem sensor biasa bersifat reaktif. Mereka baru menyiram setelah tanah menjadi kering. Artinya, tanaman sudah sempat stres duluan, baru ditolong. Ini adalah tindakan perbaikan, bukan pencegahan. Teknologi IoT dan AI berbasis cloud memang canggih, tapi tidak ramah untuk petani kecil. Biaya sewa mahal, respon lambat, dan jika internet terputus, sistem mati total. Oleh karena itu, kami membutuhkan pendekatan baru yang lebih mandiri, cepat, dan hemat biaya. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem irigasi adaptif generasi baru. Berbeda dengan sistem biasa, alat kami tidak bergantung pada server luar. Seluruh kecerdasan buatan ditanam langsung di dalam alat menggunakan teknologi Edge Intelligence. Inovasi utama kami terletak pada kemampuan sistem untuk bekerja secara otonom dan proaktif. Alat ini membaca suhu, cahaya, kelembapan, lalu memprediksi kebutuhan air tanaman secara mandiri tanpa perlu koneksi internet. Ia tidak menunggu tanah kering, tapi menjaga kelembapan agar selalu stabil. Secara spesifik, tujuan dari inovasi ini adalah 1. Menghasilkan prototipe irigasi presisi yang membutuhkan IoT, yang menggabungkan IoT dan machine learning. 2. Membuktikan bahwa kecerdasan buatan bisa berjalan di perangkat murah seperti ESP32 untuk mengontrol penyiraman secara real time. Dan akhirnya, menjaga konsistensi kelembapan tanaman sawi sekaligus menghemat penggunaan air secara manual. Dengan sistem ini, kami berharap dapat memberikan solusi teknologi yang terjangkau bagi petani dan pegiat urban farming untuk mendukung ketahanan pangan dan konservasi air yang lebih baik. Demikian latar belakang dan tujuan inovasi dari tugas akhir ini. Sekarang saya akan menjelaskan komponen alat yang kami gunakan pada sistem kami, yaitu sistem irigasi adaptif berbasis IoT dengan Edge Intelligence untuk menjaga kelembapan media tanam pada tanaman sawit. Yang pertama itu adalah ESP32 microcontroller. ESP32 ini berfungsi sebagai pusat kendali sistem, membaca data dari sensor, kemudian memberikan perintah kepada driver atau aktuator. Juga mendukung Wi-Fi dan Bluetooth untuk komunikasi IoT. Peran ESP32 pada rangkaian kami adalah mengambil data kelembapan tanah, kemudian mengontrol beban, misalnya pompa air melalui driver. Komponen yang kedua adalah breadboard. Breadboard ini berfungsi sebagai media perakitan sementara pada komponen kami, yang memudahkan untuk pengujian, perakitan, dan pemasangan pada sistem kami. Jadi, di proyek kami ini, ESP32 ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen seperti ESP32 dipasang di breadboard. Yang ketiga adalah sensor kelembapan tanah. Jadi sensor kelembapan tanah ini berfungsi sebagai
pengukur kadar kelembapan tanah, kemudian memberikan output analog ataupun digital ke ESP32. Jadi di sistem kami, sensor kelembapan tanah ini menjadi input utama pada sistem penyiraman otomatis alat kami ini. Komponen yang keempat adalah ada modul driver, relay, dan MOSFET driver. Fungsinya itu menghubungkan sinyal kecil dari ESP32 ke beban berdaya besar. Kemudian berfungsi sebagai saklar elektronik. Fungsinya pada alat kami adalah untuk mengendalikan pompa air yang tidak bisa dikendalikan langsung oleh ESP32. Karena ESP32 bisa langsung rusak permanen, pin terbakar, dan sistem menjadi tidak stabil. Itulah fungsi dari driver, relay, dan MOSFET driver tadi. Komponen yang kelima ada buck converter plus display. Jadi buck converter ini berguna untuk menurunkan tegangan, misalnya dari 12 volt ke 5 volt ataupun ke 3,3 volt. Kemudian ada display 7 segment yang berguna untuk menampilkan nilai tegangan output. Jadi, kegunaannya di proyek kami adalah menyediakan tegangan yang stabil untuk ESP32 dan sensor. Komponen yang keenam ada barrel jack adapter yang berfungsi sebagai konektor input sumber daya DC, biasanya adaptor 12 volt. Jadi fungsinya pada alat kami sebagai titik masuk utama tegangan dari adapter. Komponen yang ketujuh adalah screw terminal. Jadi screw terminal ini berguna untuk menghubungkan kabel daya tanpa solder. Fungsinya yang kedua adalah memudahkan bongkar pasang kabel. Fungsinya pada proyek kami atau alat kami adalah sebagai koneksi antara pompa, beban, dan adaptor. Selanjutnya, komponen yang kedelapan adalah kabel jumper dan kabel daya. Fungsinya adalah menghubungkan antar komponen secara listrik. Fungsinya pada proyek kami adalah menyalurkan data dan daya ke seluruh sistem. Komponen yang kesembilan adalah pompa air. Jadi fungsinya itu adalah aktuator untuk menyiram tanaman. Jadi SP32 tersebut mengirimkan perintah kepada aktuator ini untuk menyiram tanaman tersebut. Jika SP32 mengirimkan perintah, tidak usah buka air. Maka di solenoid ini yang mengatur untuk tidak menyiram air berdasarkan perintah dari SP32 tersebut. Fungsinya pada proyek kami adalah diaktifkan dan dimatikan oleh perintah SP32. Kemudian kami menggunakan sensor intensitas cahaya yaitu BH1750 yang berfungsi untuk mendeteksi terang gelap lingkungan, membantu SP32 mengambil keputusan otomatis, dan meningkatkan efisiensi dan kecerdasan sistem. Pada proyek kami, sensor intensitas cahaya BH1750 ini berfungsi sebagai analisis data lingkungan. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba apakah katup solenoidnya berfungsi dengan baik. Nah, di sini sensornya sudah tertancap di tanah, di mana sensor mendeteksi kelembapan tanah saat ini adalah 50%. Di mana logikanya adalah jika tanah di bawah 60%, maka SP32 akan memberikan perintah kepada katup solenoid untuk mengalirkan air sampai tanahnya ini 60%. Jika 60% kelembapan tanahnya, SP32 akan memberi perintah kepada katup solenoidnya untuk berhenti mengalirkan air. Jadi di sini kita akan mentes apakah katup solenoidnya ini berfungsi untuk mengalirkan air. Ini belum kami masukkan ke tanahnya, hanya untuk mengetes saja apakah airnya keluar atau tidak. Nah, airnya di sini keluar ya teman-teman. Menu. Jadi di sini katup solenoidnya akan menyiram selama 5 detik, kemudian menunggu meresap selama 30 detik. Setelah sudah meresap selama 30 detik,
sensor akan mendeteksi apakah kelembapan tanahnya ini sudah sesuai ke 60%. Jika belum, maka air akan menyala lagi dan meresap selama 30 detik. Kemudian sensor mendeteksi kelembapan tanahnya lagi sampai 60% kelembapan tanahnya yang dideteksi. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah menancapkan selang solenoidnya. Lalu kita kesini akan menyalakan adaptornya dari saklar ini. Nah, sekarang kita tekan. Nah, akan menyala SP-nya. Lalu kita lihat. Seperti yang kita tahu tadi 50%. Nah, ada indikator warna hijau, maka air akan mengalir. Di sini airnya sudah mengalir, teman-teman. Kita lihat di sini 51%. Jika belum ada kenaikan, maka akan menyala lagi airnya. Kita tunggu selama 30 detik. Nah, menyala kedua lagi. Airnya sudah mengalir. Di sini kembali membaca sensornya untuk 30 detik untuk memastikan airnya teresap atau tidak. Sini kembali air menyiram. Nah, bisa dilihat di sini kelembapannya sudah mencapai 59%, di mana air berhasil disiramkan dan menaikkannya hingga sampai kepada batas, yaitu 60%. Di Telegram sudah target minimalnya terpenuhi, suhunya juga sudah ada, di data logger juga sudah ada, lalu di web localhost juga sudah ada. Nah, karena sudah memenuhi targetnya yaitu 60 derajat, maka target 60%, maka ESP-nya akan berhenti dan menunggu sampai kadar kelembapan di tanah itu menurun kembali. Seperti yang dilihat, walaupun ESP-nya menyala, tetapi solenoidnya tidak lagi mengalirkan air. Manfaat dari alat yang sudah kami buat ini adalah sistem tidak akan menyiram berdasarkan jadwal lagi. Jadi sistem yang kami buat ini akan menyiram berdasarkan prediksi kebutuhan air tanaman. Pada sistem kami ini, pada alat kami ini, kami membuat batas kelembapan dari tanaman sawit tersebut adalah 60%. Jadi misalnya ketika 60% tersebut turun menjadi 40% misalnya, sistem akan menyiram tanaman tersebut sampai kelembapannya itu 60%. Sistem akan terus memantau. Jadi misalnya ketika tanaman tersebut kelembapannya 40%, SP32 akan menyuruh pompa air untuk menyalakan air selama 5 detik. Kemudian menunggu 30 detik untuk meresap. Lalu sensor akan mendeteksi apakah sudah 60%. Kalau sudah 60%, maka sistem akan berhenti untuk menyiram tanaman tersebut. Tapi sensor akan tetap mendeteksi tanah tersebut masih 60% enggak kelembapannya. Karena sistem kami melakukan pendekatan melalui Edge Intelligence, sistem ini akan tetap berjalan meskipun internet tersebut terputus dan tidak ada latensi pengambilan keputusan. Kemudian, tidak ada biaya atau layanan pihak ketiga. Manfaat yang ketiga adalah efisiensi sumber daya air. Jadi, air yang digunakan itu tidak berlebihan. Karena sudah dideteksi oleh sensor bahwa kelembapannya itu turun gitu 40%, maka kita cuma perlu menaikkan sampai 60%.
Jadi nggak perlu dikira-kira, nggak perlu dengan mata batin untuk mengetahui udah cukup belum ya airnya ini, kayaknya belum cukup lah, tambahin lagi. Bisa mengurangi pemborosan air pada polybag tanaman sawit tersebut. Alat kami ini dapat diterapkan di dunia nyata, misalnya di rumah tangga. Jadi misalnya kalau ada ibu rumah tangga yang nggak punya banyak waktu, tapi ingin memiliki tanaman sawit sendiri, bisa memakai alat kami nih. Kemudian bisa di sekolah dan di kampus. Alat kami ini juga bisa menjadi proyek percontohan, misalnya di Dinas Pertanian Daerah dan program ketahanan pangan lokal. Kesimpulannya adalah, sistem kami berhasil sesuai dengan alur data yang sudah kami tentukan, di mana logika yang kami tetapkan adalah ketika tanah itu kelembapannya di bawah 60 derajat, 60%, maka katode selenoid akan mengalirkan air, yang mana itu adalah perintah dari SP32.